Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tricahyani dari kelas 3L dengan NPM 049. Hari ini saya akan mempresentasikan materi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa untuk negara-negara untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan internasional dapat dilakukan secara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Selanjutnya ada teori keunggulan absolut oleh Adam Smith, menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut jika bisa memproduksi suatu barang dengan lebih efisien atau biaya lebih rendah dibanding negara lain. Menurut teori ini, setiap negara sebaiknya fokus memproduksi barang di mana mereka lebih efisien. Yang kedua, berdagang dengan negara lain untuk barang yang kurang efisien mereka produksi. Contohnya, jika negara A lebih efisien memproduksi kain dan negara B lebih efisien memproduksi gandum, keduanya akan lebih untung jika A memproduksi kain, B memproduksi gandum, dan mereka saling berdagang. Selanjutnya ada perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan domestik. Perdagangan internasional terjadi antara negara-negara yang berbeda melibatkan ekspor dan impor barang atau jasa. Sedangkan perdagangan domestik itu terjadi dalam satu negara melibatkan penjualan dan pembelian barang atau jasa antar wilayah atau kota dalam negara yang sama. Selanjutnya ada alasan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama itu ada efisiensi ekonomi dan skala. Dengan memperluas pasar ke luar negeri, perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah yang lebih besar, yang mengurangi biaya produksi per unit dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada perbedaan sumber daya alam dan keahlian. Yang kita tahu bahwa setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda seperti tanah subur, mineral, tenaga kerja, atau teknologi. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, yaitu memproduksi barang yang dapat mereka hasilkan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga ada diversifikasi produk. Negara dapat menawarkan beragam barang dan jasa bagi warganya melalui impor, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Perdagangan meningkatkan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan nasional. Yang kedua, inovasi dan transfer teknologi. Negara dapat memperoleh teknologi baru dari mitra dagang, mempercepat inovasi dan pengembangan teknologi domestik. Yang ketiga, stabilitas pasokan. Negara dapat mengimpor kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri atau yang produksinya terganggu, sehingga menjaga stabilitas harga dan pasokan. Berikut adalah contoh kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama itu ada ekspor dan impor. Adalah kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa dari atau ke negara lain. Yang kedua, barter. Barter adalah pertukaran langsung barang atau jasa antara dua negara tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, e-commerce internasional adalah perdagangan lintas negara melalui platform digital. Yang keempat, perdagangan bilateral adalah perdagangan antara dua negara yang sudah ada perjanjian untuk mempermudah transaksi. Selanjutnya ada dampak positif perdagangan internasional bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi.
Perdagangan internasional meningkatkan produksi dan ekspor barang yang menambah devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, diversifikasi produk. Negara dapat menawarkan beragam barang dan jasa bagi warganya melalui impor, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Yang ketiga, peningkatan lapangan kerja. Permintaan ekspor yang tinggi mendorong peningkatan produksi dan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor seperti manufaktur dan perkebunan. Yang keempat, peningkatan investasi asing atau FDI. Perdagangan yang berkembang menarik investasi asing yang mendukung pembangunan infrastruktur dan industri lokal, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Yang terakhir ada dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, ketergantungan pada negara lain. Bergantung pada negara lain untuk barang tertentu bisa berisiko jika pasokan terganggu. Yang kedua, persaingan ketat bagi industri lokal. Produk impor sering lebih murah atau berkualitas membuat produk lokal sulit bersaing. Yang ketiga, defisit neraca perdagangan. Impor lebih besar dari ekspor bisa melemahkan ekonomi dan menambah utang. Yang keempat, dampak lingkungan. Transportasi antar negara meningkatkan polusi dan eksploitasi sumber daya alam berlebih merusak lingkungan. Baik, saya sudahi presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.